Namae wa Rada Fitriani Hersanti desu. Kyou wa Indonesia kara no sukudai no video o sukurimasu. Minasan mite kudasai ne. Nihongo ga mada josu ja nakute gomenasai. Mempresentasikan apa itu RPK. RPK adalah risiko perilaku kekerasan, potensi atau kemungkinan seseorang melakukan tindakan yang bersifat agresif atau merugikan baik secara fisik, verbal maupun psikologis yang dipengaruhi oleh faktor individu, lingkungan sosial, dan situasional. Etiologi, faktor biologis yaitu gangguan neurologis atau otak, ketidakseimbangan kimia otak, faktor genetik atau keturunan. 2. Faktor fisiologis, gangguan kepribadian atau psikopatologi, pengalaman trauma atau kekerasan masa kecil, tingkat stres tinggi atau kesulitan mengendalikan emosi. Faktor sosial dan lingkungan, pola yang kasar atau tidak konsisten lingkungan keluarga atau masyarakat yang rawan kekerasan, pengaruh teman sebaya atau media yang agresif. Faktor situasional, konflik interpersonal mendadak, tekanan hidup atau frustasi yang tinggi, akses mudah terhadap senjata atau alat berbahaya. Faktor predisposisi dan presipitasi. Faktor predisposisi yaitu kondisi atau karakteristik yang membuat seseorang lebih rentan melakukan kekerasan seperti gangguan kepribadian, riwayat trauma, lingkungan keluarga atau sosial yang tidak sehat, dan faktor biologis atau genetik. Faktor presipitasi, pemicu langsung yang meningkatkan kemungkinan terjadi kekerasan seperti konflik interpersonal, provokasi, tekanan emosional, stres berat atau situasi mendesak yang memicu agresi. Tanda dan gejala yaitu terdapat tanda perilaku mudah marah atau tersinggung secara berlebihan, sering mengancam, memaki atau bersikap agresif, perilaku impulsif dan sulit mengendalikan emosi, menunjukkan ketidakpedulian terhadap keselamatan diri sendiri atau orang lain. Gejala fisiologis itu terdapat perasaan frustasi, cemas atau gelisah berlebihan, kecurigaan atau paranoia terhadap orang lain, ketegangan atau agitasi yang meningkat sebelum perilaku agresif, fantasi atau pikiran tentang menyakiti diri sendiri atau orang lain. Pada pelaksanaan terdapat farmakologi dan keperawatan. Farmakologi terdapat beberapa sesuai indikasi, misalnya penstabilan mood, psikotik atau obat anti kecemasan. Perawatan yaitu observasi perilaku dan tanda-tanda awal agresi secara rutin, menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien dan orang di sekitarnya, komunikasi tenang, jelas dan tidak provokatif, memberikan dukungan emosional dan edukasi pengelolaan emosi, melibatkan keluarga atau tim multidisiplin bila diperlukan. Psikopatologi RPK yaitu terdapat biologis, gangguan otak, disfungsi neurotransmitter, riwayat cedera kepala. Fisiologis, gangguan kepribadian, gangguan psikotik, impulsif tinggi, riwayat trauma atau kekerasan masa kecil, sosial dan lingkungan, paparan kekerasan atau perilaku agresif, stres berat atau tekanan sosial, konsumsi alkohol atau obat terlarang. Pasang perawatan dapat identifikasi keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, faktor predisposisi, faktor presipitasi, aspek fisik, aspek psikososial, status mental, masalah psikososial dan lingkungan, aspek medis. Terdapat diagnosa yaitu pertama risiko mencederai diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Yang kedua risiko perilaku kekerasan harga diri rendah. ADR memiliki 5 SP, itu SP pertama membina hubungan saling percaya, SP 2 melatih mengontrol perilaku kekerasan secara fisik, SP 3 melatih mengontrol perilaku kekerasan dengan minum obat secara teratur, SP 4 melatih mengontrol perilaku kekerasan secara sosial dan verbal. SP melatih mengendalikan perilaku kekerasan dengan cara spiritual. Risiko perilaku kekerasan memiliki 5 SP. SP pertama membina hubungan saling percaya, SP 2 mengevaluasi kemampuan kontrol fisik, SP 3 melatih mengontrol secara spiritual, SP 4 melatih keluarga untuk mengontrol perilaku kekerasan pada pasien, SP 5 melatih pasien secara mandiri untuk mengatasi perilaku kekerasan. Risiko mencederai diri sendiri memiliki 5 SP. Seperti membina hubungan saling percaya dan melindungi secara mencegah mencederai diri. SP 2 melatih pasien untuk mengendalikan perilaku kekerasan secara fisik, SP 3 melatih pasien untuk mengendalikan perilaku kekerasan. SP 4 mengajarkan pasien cara mengendalikan perilaku kekerasan secara verbal atau kognitif. SP 5 melatih pasien untuk merencanakan pencegahan di masa depan dan melibatkan keluarga. Korede watashi no video no sukudai wa owarimashita.